Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa edisi saat ini. Tetapi Gembala Menyapa edisi saat ini adalah edisi khusus karena saat ini kita bersama-sama menghayati akan Pekan Doa Sedunia atau PDS yang dilaksanakan setahun sekali, terkhususnya dilaksanakan setiap tanggal 18 sampai dengan 25 Januari. Dan hal ini merupakan keputusan bersama yang disepakati oleh Dewan Gereja-Gereja Sedunia, terkhusus oleh Komisi Iman dan Tata Aturan, dan juga dilakukan oleh Gereja Katolik Roma. Dan saat ini saya didampingi oleh sahabat-sahabat saya. Yang pertama saya menyapa kepada Pendeta Kapten James Taime. Shalom, shalom Pak Pendeta. Yang kedua, saya menyapa sahabat saya Romo Martinus Joko Lelono. Dekat dalam Romo. Dekat dalam Pak Pendeta. Saudara-saudara terkasih, mungkin saudara-saudara bertanya, ini sebenarnya sedang di mana? Kita mau bertanya kepada Romo Joko. Monggo Romo Joko, kita sedang di mana ini? Baik, selamat pagi, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu, terutama umat di GKJ Kota Gede dan semua yang melihat di manapun Anda berada. Saat ini kita ada di Gereja Katolik Santo Mikael, Pangkalan TNI AU Adi Sucipto di Janti. Di sini adalah tempat Gereja Katolik bagi umat Katolik di lingkungan TNI AU di Pangkalan Adi Sucipto dan umat Katolik di sekitar. Saya kebetulan adalah pimpinan di tempat ini mulai tahun 2020 dan kita bersama-sama pelayanan kepada umat bersama dengan Pak James di sini juga pelayanan untuk gereja Kristen di sebelah dan kita bersama-sama melayani Tuhan di sini. Jadi kita ada di gereja Katolik, maka salah satu yang khas ada patung Bunda Maria di belakang saya, Pak Adit. Jadi gereja ini sudah berdiri sejak tahun 90-an, dulu adalah gudang, lalu benar-benar mulai digunakan tahun 2008 sampai dengan hari ini untuk pelayanan umat Katolik di tempat ini. Ya, terima kasih Romo atas penjelasannya, sehingga mungkin selama ini kita lebih seringnya berkunjung itu ke museum. Padahal gereja ini ada di depannya museum, sehingga seringkali kita terlewatkan untuk ternyata ada gereja Katolik di sini. Dan dengan kesempatan ini juga memberikan wahana dan wacana yang baru bagi saudara-saudara yang menyaksikan rekaman ini. Dan saat ini kita mau ngobrol dengan Romo, terkhusus saat ini kita sedang menghayati tentang Pekan Doa Sedunia. Tetapi saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Romo, memberikan penjelasan kepada kita sebenarnya bagaimana toh awal munculnya kekristenan kalau kita melihat dalam perspektif Alkitab. Baik, terima kasih. Jadi kita sebenarnya kami bertiga belajar juga sama sejarah gereja, dan sejarah gereja itu kalau mau dikatakan jangan memikirkan sejarah gereja Katolik atau Kristen. Tentu ada masa di mana kita mulai menjadi secara gereja, secara struktur kepemimpinan berbeda, tetapi kita punya akar yang sama. Tuhannya sama, Tuhan Yesus. Kita mengenal Maria, kita mengenal para rasul, kita mengenal Paulus. Kitab suci kita juga sebagian besar adalah sama. Nah, dalam kitab suci, kekristenan itu lahir tentu setelah Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul. Di sana lalu bergerak panjang, dan kalau kita mengingat Yesus adalah orang Yahudi, ada masanya di mana gereja Katolik itu, kekristenan itu dianggap sebagai bagian dari sekte Yahudi, dan itu berjalan lama. Itu berjalan lama sampai pada akhirnya mulai ada pengejaran kepada orang Kristen, dan akhirnya mereka mulai pergi ke beberapa tempat dan sampai di sebuah tempat namanya Antioquia. Dalam Kisah Para Rasul bab 11 ayat 26 itu dikatakan, dan di Antioquia lah untuk pertama kalinya mereka disebut sebagai Kristen karena mereka adalah pengikut Kristus, Yesus Kristus dari Nazaret. Nah, mulai dalam konteks tertentu melepaskan diri dari pemikiran atau pemikiran bahwa kita adalah bagian dari Yahudi adalah dalam Kisah Para Rasul bab 15 ketika terjadi sidang besar gereja pada waktu itu yang
membicarakan tentang sunat. Jadi sidang gereja pertama itu ngomongin sunat. Jadi sunat itu berbicara tentang apa? Di balik kata sunat itu ada pembicaraan tentang satu hal, yaitu bahwa pertanyaan besar dari Paulus yang mewarta kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi adalah, apakah kalau saya mau jadi Kristen, saya harus jadi orang Yahudi? Dan pada saat itulah dalam konteks tertentu Petrus dan para pimpinan pada waktu itu mengatakan tidak harus. Maka tidak mesti orang yang masuk Kristen harus dibaptis. Ya, harus disunat, karena sunat dalam arti tertentu kan lambang menjadi orang Yahudi. Jadi itu konteks pemikirannya sampai pada itu, dan akhirnya berkembang kemana-mana. Dan kita tahu ada periode di mana kita mempunyai periode kemartiran, masa-masa ada orang-orang tertentu yang sampai rela menyerahkan dirinya untuk membela iman, dan pada akhirnya kita mulai menjadi bagian dari kekaisaran itu tahun 300-an. Nanti itu pembicaraannya akan luas, tapi intinya adalah pada kisah para rasul kita melihat kisah-kisah heroik, fondasi-fondasi iman di mana kekristenan mulai berkembang. Kalau Pentakosta sendiri 3.000 orang laki-laki dibaptis pada waktu itu, lalu mulai menyebar kemana-mana, masih dianggap sebagai sekte Yahudi, hingga akhirnya mereka dalam konteks tertentu, Yohanes 15 menerangkan tentang bagaimana orang Kristen ini akhirnya lepas dari gambaran tentang sekte dari Yahudi dengan tidak adanya sunat sebagai syarat menjadi seorang Kristen. Ya, jadi kalau kita melihat memang dari sejarah kekristenan, kita bicara memang kita punya root yang sama, punya akar yang sama. Tetapi kemudian dalam realita yang kemudian perkembangannya, kita menemukan bahwa kemudian Kristenan itu kemudian berkembang. Ketika berkembang kemudian punya banyak warna. Lalu sebenarnya mengapa Pak Romo ada kekristenan yang kemudian timbul dengan warna-warna yang berbeda, itu bagaimana itu terjadi? Ya, kalau kita mau mengatakan kekristenan itu memang berkembang, dan terutama ada patokan besar yaitu tahun 313 ketika muncul yang disebut sebagai Edik Milan, ya, AC Milan, Inter Milan itu, kota Milan, ya, menunjukkan tentang ada seorang raja namanya Kaisar Rutanius Agung yang mengatakan bahwa kekristenan boleh berkembang di Kekaisaran Romawi, sebelumnya dikejar-kejar. Maka mulai pada waktu itu mulai menjadi cukup punya tempat, bahkan tahun 381 itu mereka dianggap sebagai agama negara, dan itu mulai berkembang jadi agak mewah dan sebagainya. Kekristenan dalam arti tertentu menjadi sangat berkelindan, sangat berhubungan dengan kekuasaan, dan dalam banyak hal lalu jatuh kepada berbagai macam hal yang tidak. Ya, makanya dalam konteks tertentu kita menyebutnya sebagai abad ke-8, dari abad ke-4 sampai abad ke-14. Ada titik di mana kita agama dan negara menjadi sedemikian dekat. Nah, dalam konteks itulah muncul dua perpecahan besar dalam gereja pada masa itu. Yang pertama adalah tahun 1054, yaitu ketika kita akhirnya pecah, namanya skisma, perpecahan skisma timur, yaitu yang menghasilkan gereja Ortodok Yunani. Lalu tahun 1517 untuk Bapak Pendeta mengenang itu, yaitu tanggal 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther, seorang pastor pada waktu itu, memasang 95 dalil yang sebenarnya adalah kritikan kepada gereja pada waktu itu. Kenapa mempunyai begitu banyak hal yang dalam arti tertentu tidak punya dasar dalam kitab suci, dalam arti tertentu lalu menjadi bisnis, dan dalam arti tertentu saya harus mengatakan bahwa sebenarnya pada waktu itu Martin Luther tidak pernah ingin memisahkan diri dari gereja, tetapi memang komunikasi yang tidak mudah, lalu jerat perangkap dalam arti tertentu duniawi, lalu menjadi bagian dari proses itu. Tentu dalam hal ini kita bisa mengatakan pada abad-abad itu terjadi siapa yang salah, siapa yang benar, dan sebagainya. Tetapi lalu berkembangnya menjadi sedikit berbeda. Proses itu terus berjalan, ada dua tadi, satu lagi bagian yang lalu menjadi sekarang tren yang cukup berkembang dan akhirnya malah mempengaruhi kekristenan umum, yaitu yang disebut sebagai Pentakostalisme.
yang muncul pada awal abad ke-20, yang mulai berkembang lalu menjadi, awalnya memang berkembang sendiri ya gereja-gereja Pentakosta, tapi lama-lama bahkan gereja-gereja seperti Katolik, Kristen, Calvinis, Lutheran sama sedikit banyak punya warna yang memberi tempat kepada peran Roh Kudus di dalam hidup gereja. Menurut saya ini bagian dari sejarah. Nanti kalau ngomongin pekan doa nanti kita bisa bicara bagaimana sejarah itu lalu pengen diterima sebagai realitas yang nyatanya ada. Ya. Kalau kemudian tadi sempat kamu mengatakan bahwa gerejanya berbeda-beda, tetapi Yesusnya sama. Dari apa yang diungkapkan Romo, menurut saya sepertinya itu sudah ada upaya bagaimana tidak lagi melihat adanya perbedaan, tapi bagaimana kita melihat adanya persamaan yang menjadi titik tolak kita melangkah bersama. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh kita semua yang baik, WCC maupun juga Gereja Katolik Roma untuk menyikapi hal ini? Ya, dalam arti tertentu kita tahu bahwa tadi sudah mengatakan tentang pekan doa dunia yang sebenarnya sudah mulai lama ya, 1908 itu sudah mulai, dan itu menjadi kesempatan bagi gereja-gereja untuk mengadakan berbagai ibadah bersama atau memikirkan tentang gerakan-gerakan yang nyatanya didasarkan kepada doa Yesus. Saya di dalam Yohanes 17 ayat 21 itu dia mengatakan supaya semoga semua bersatu seperti Engkau ya Bapa dan aku ada dalam aku dan aku dalam Engkau, supaya mereka pun bersatu dalam kita. Ungkapannya mau mengatakan bahwa ya kita ini memang berbeda secara gereja, tapi secara iman kepada Yesus, secara semangat untuk membawa nilai-nilai Injil kepada dunia harus menjadi semangat yang sama. Setiap tahun mengangkat tema yang berbeda-beda, tetapi mau mengatakan ada begitu banyak ruang kesamaan yang memungkinkan kita untuk bertemu daripada ruang perbedaan yang tentu ada. Saya tidak mungkin meminta Bapak untuk memimpin ibadah di gereja saya atau sebaliknya, itu berbeda, tetapi dalam banyak hal kita itu lebih banyak bersatunya. Saya pikir itu yang pertama. Yang kedua, dalam gereja Katolik ada masa di mana gereja Katolik itu membuat sebuah keputusan penting, perubahan besar dalam gereja Katolik yang dulunya menjadi gereja yang dalam arti tertentu besar, dalam arti pengen memikirkan tentang dominasinya, lalu kita membuat sebuah ide tentang dialog. Dialog itu dulunya pengennya hanya dialog dengan Yahudi. Pada tahun 1958 pimpinan kami namanya Yohanes 23, Paus Yohanes 23 menginginkan sebuah sidang yang berbicara tentang bagaimana berdialog dengan Yahudi, tapi lalu diangkat menjadi dialog dengan agama lain dan dialog dengan Kristenan non-Katolik, dan itu maka muncul gerakan-gerakan ekumene yang sangat dibuka, sangat diberi tempat oleh gereja Katolik. Ada sebuah dokumen gereja namanya Unitatis Reintegratio, artinya pemulihan kesatuan, yang dalam arti tertentu membangun gerakan-gerakan. Maka saya bisa ngomong dengan seperti ini dengan Bapak Pendeta, tidak merasa lebih tinggi meskipun berat badan lebih besar. Oke. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi memang tujuan kita ya bicara seperti ini memang memberikan edukasi kepada jemaat bahwa ya kita memang berbeda dengan ada perbedaan-perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak menjadi spotlight yang terus kita sorot, tapi bagaimana kita mencari persamaannya sehingga kemudian kita ada hal-hal yang lebih urgent yang harus kita selesaikan daripada sekedar melihat perbedaan-perbedaan yang ada antara Kristen dan Katolik. Tetapi kita punya kesamaan yang sama, terutama kita sebagai sesama manusia, kita punya tanggung jawab yang bersama menjaga keutuhan alam ciptaan ini, apalagi kita sedang menghadapi tentang bahaya COVID. Kita tidak lagi memandang apa agamamu, tetapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa mengambil kepedulian yang sama untuk bersama menanggulangi dan menghadapi COVID, terutama dengan bahaya COVID yang sekarang menjadi musuh bersama bagi kita semuanya. Baik, demikian saudara-saudaraku percakapan dan dialog kita dengan Romo, terutama tentang bagaimana kita melihat dari sudut pandang
Katolik yang seringkali kita hanya mendengar dari kata orang, tapi belum tentu sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Ketemu langsung dengan yang bersangkutan, berarti ini kan Iya. lebih enak ngomong. Saya bisa nambahkan sedikit Pak, ini Silakan. sedikit tambahan. Jadi kalau kita ini hari-hari ini adalah hari-hari pekan doa sedunia untuk kesatuan umat beriman, itu selalu ada tema. Saya harus baca karena ini mengutip pembicaraan orang. Jadi pekan doa tahun 2021 yang diadakan tanggal 18 sampai 25 itu pada tahun ini mengambil tema tinggal dalam cintaku dan kamu akan menghasilkan banyak buah. Diambil dari Yohanes 15 1 sampai 7 yang mengungkapkan panggilan untuk berdoa, membangun rekonsiliasi dan persatuan dalam gereja, dan kata-katanya indah, dalam gereja dan keluarga manusia. Keluarga manusia ini sudah ajakan tertentu bahwa kita agama tidak bisa menjadi pemisah, karena salah satu yang utama yang harus menjadi pikiran kita adalah kita sama-sama manusia. Saya baca renungannya ya, sedikit renungan yang disampaikan di dalam pekan doa untuk tahun ini adalah demikian yang dibuat oleh Komisi WCC dan Gereja Katolik. Kita hidup di zaman yang meresahkan dan menakjubkan, waktu yang seringkali ada di dalam kesulitan, di mana kita ditantang oleh pandemi, perang, kekerasan, kemiskinan, rasisme, dan perubahan iklim. Namun sebagai orang Kristen yang mencari rekonsiliasi, keadilan, dan perdamaian, kita juga tahu nilai penuh dari kehidupan rohani, kehidupan spiritual, punya tanggung jawab yang sangat besar untuk mewujudkan cinta kasih, bersatu dan saling membantu, menciptakan kekuatan ketenangan. Jadi rohani, hidup batin kita membantu kita untuk dalam situasi semacam saat ini. Saya pikir Pak Pendeta sama kita termasuk sapaan hari ini adalah sapaan untuk mengatakan meskipun ada begitu banyak upaya secara fisik yang dilakukan, upaya batin menjadi penting. Saya melihat videonya Bapak beberapa kali itu yang saya tangkap. Tempat berlindung perdamaian dalam Tuhan, pusat-pusat vital, hati kita menjadi tempat vital, tempat keheningan di mana orang menemukan bahwa Tuhan menemani, Tuhan memanggil, dan ini adalah tentang bagaimana kita di hadapan situasi hidup dan mati, kita tahu kita adalah sama-sama manusia. Apapun agama kita, itu apapun agama kita, bahkan kalau dalam titik yang lebih kecil lagi, apapun gereja kita sama-sama membutuhkan Tuhan. Tinggallah dalam kasih Tuhan dan akan menghasilkan buah. Begitu Pak ini untuk tahun ini. Ya, terima kasih Romo untuk penyemangat bagi kita untuk menyikapi tentang keberagaman yang kita miliki, dan kita sekarang bergandengan tangan untuk menghadapi musuh bersama, bukan tidak lagi memandang apapun background kita, tapi mari kita bersatu hati untuk bersama-sama melawan COVID dan melawan ketidakadilan serta hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan saat ini kita akan menutup dengan doa. Kita akan ditutup oleh Bapak Pendeta James Dani. Silakan Pak Pendeta. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk acara yang indah ini. Kami juga mengucap syukur untuk kasih dan cinta-Mu yang kami rasakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Engkau dapat memberikan keselamatan bagi kami sekalian di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dalam pekan doa ini kami berdoa untuk kesatuan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, terutama di Indonesia tercinta ini. Kiranya kami semua dapat bersatu hati mewujudkan cinta kasih-Mu, mewujudkan panggilan kami sebagai garam dan terang dunia, di mana keberadaan kami dapat disatukan dalam satu semangat untuk mendoakan dunia ini untuk mewujudkan cinta kasih. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara terima kasih, demikianlah Gembala Menyapa di saat ini. Kita akan kembali berjumpa dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Dan kita akan mengakhiri dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat ini.
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.